Kini bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau usaha dan berdoa. Ketika kita merawat burung kita dengan hati, maka burung yang kita rawat pasti akan berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hendrik, biasa dipanggil Babehen, dan kebetulan saya adalah salah satu peternak burung beranjangan. Walaupun mungkin ada juga murai juga. Nah, tempat bird farm saya itu ada di Dusun Mudal, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, saya bergerak di bidang burung ini kurang lebih sekitar 3 tahun 2 tahunan ya, untuk mulai breedingnya, karena saya mulai beternak itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun ini. Kenapa saya pilih burung beranjangan? Awalnya adalah karena saya diiming-imingi sama kakak kandung saya. Jadi dulu saya ternak murai duluan. Akhirnya kemudian kakak saya itu main beranjangan dan dia ternak beranjangan aja. Kenapa beranjangan? Karena beranjangan komunitasnya masih solid dan sekarang sudah mulai naik. Sementara secara nilai ekonomi itu harganya stabil. Selain itu, kenapa beranjangan? Karena beranjangan saya berpikir adalah beranjangan itu burung asli endemik Indonesia. Sehingga ketika kita beternak burung beranjangan, itu tidak mungkin atau kecil kemungkinannya untuk dibom oleh pasar impor. Karena kan nggak ada impor beranjangan ke Indonesia, kecuali burung lak yang lain ya. Tapi kalau beranjangan endemik Indonesia memang di luar nggak ada. Nah, itu salah satu alasan yang menguatkan saya untuk oke deh, gitu. Kalau untuk keistimewaan beranjangan itu sebetulnya beranjangan ini burung yang unik. Jadi kalau saya bilang si burung beranjangan ini adalah burung tanah ya, yang dia tidak nangkring di dahan, tidak nangkring di pohon. Dia nangkringnya itu di tanah, di bebatuan yang cukup tinggi, dan keunikannya itu tangkringannya tidak pakai kayu, jadi pakai batu. Itu yang pertama. Yang kedua, beranjangan ini kalau bunyi itu disertai dengan membuka sayap, ngeper kalau bahasanya orang Jawa bilang, ngeper dia, ngeleper, dan sambil jambul. Nah, itu sangat unik sekali untuk satu burung kicau gitu. Walaupun kalau mungkin warnanya coklat-coklat, ada hitam-hitamnya ya. Cuman dia kalau bunyi sambil ngeper sambil jambul, istimewa. Itu terlihat sangat indah sekali, apalagi kita sambil menikmatinya di saat kita lagi santai gitu, sambil ngopi gitu. Beranjangan itu pada umumnya itu memang ada beberapa jenis yang asli endemik Indonesia ya. Itu ada Parva, ada Linea, ada Java, dan kebetulan yang saya ternakkan itu adalah burung beranjangan jenis Javanica. Kenapa Javanica? Yaitu tadi, secara nilai ekonomi atau sampai dengan hari ini, peminat Java itu lumayan banyak dan komunitasnya sudah solid. Secara nilai ekonomi juga paling tinggi. Selisihnya banyak sekali. Makanya saya ambil beranjangan Java. Untuk beranjangan sebetulnya kalau dibandingkan dengan burung kicau lainnya, pada umumnya itu mungkin perawatannya tidak jauh beda, Om. Tapi menurut saya beranjangan itu malah perawatan yang paling simpel. Kenapa? Karena beranjangan itu dasar kandangnya itu tidak menggunakan alas yang kayak karpet atau koran atau apa gitu, enggak. Dasar dari alas kandang itu kita kasih kipu.
atau apa bosannya nek wong Jawa yang muni remuan boto gitu untuk dia mandi. Kita nggak harus tiap hari membersihkan kotorannya. Jadi kita ganti kipu itu, membersihkan kipu itu paling 1 bulan sekali. Sehingga paling cuma kasih makan, cek minum masih ada, udah centelin. Menyingkat waktu dan juga tenaga. Kalau di alam yang saya tahu itu omnivora ya, pemakan segala. Dia biji juga mau, serangga juga mau. Nah, yang saya berikan perawatan harian untuk pakan di tempat saya itu pakai bijian sama serangga. Di antaranya adalah jangkrik, kroto, uler gitu. Nah, itu kita kasih. Dan dia hidup di tanah lapang. Kadang ya ada bijian-bijian dia makan, kadang deket-deket persawahan kayak padi gitu dia makan. Tapi kalau di tempat saya sekarang kita kasih bijian dalam bentuk kenarisit. Untuk vitamin, ketika kita menghadapi cuaca ekstrim, saya biasanya menggunakan yang lebih alami. Jadi memang saya berusaha untuk menggunakan obat-obatan herbal. Contoh misalnya cuaca dingin yang ekstrim, itu saya lebih memberikan porsi ulet Hongkong yang lebih banyak. Karena apa? Karena ulet Hongkong itu memang bisa menimbulkan panas ya, maksudnya hangat di badan burung, itu satu. Yang kedua, biasanya saya selalu infuskan lewat pakan. Jadi kayak jangkriknya itu saya kasih makan jahe, saya kasih makan kunir, saya kasih makan buah, sehingga pada saat jangkrik sudah makan buah, makan jahe, atau makan kunyit, jangkrik itu kemudian saya berikan kepada burung kesayangan kita. Jadi lebih alami. Walaupun memang kalau misalnya terlanjur sakit, yang memang itu perlu pengobatan secara intensif, maka saya juga akan menggunakan obat-obatan. Kalau obat-obatan banyak di pasaran ya, yang bisa kita beli gitu loh. Apa saja. Nah itu secara merek mungkin saya nggak berani sebutkan di sini. Itu banyak nanti di toko-toko pakan burung tuh banyak, atau di online juga banyak gitu. Untuk proses produksi burung beranjangan ini sebetulnya tidak jauh beda dengan burung kicau lainnya. Jadi dari mulai proses perjodohan atau siapan induk, biasanya induk yang siap produksi itu untuk betina mulai dari usia 8 bulan. Itu sudah mulai siap produksi. Artinya sudah muncul birahinya ya, sudah muncul kedewasaannya. Terus untuk jantan biasanya di angka 1 tahun ke atas. Karena memang biasanya betina itu lebih cepat daripada jantan untuk siap produksinya. Nah itu, terus kemudian kita kawinkan, dan ketika dia sudah mulai bertelur, itu dia akan mengerami selama kurang lebih 10-11 hari. Ya banyak metode sebetulnya. Biasanya di umur 7 hari atau 5 hari kita ambil, kita lolos sendiri, atau kita mandirikan sampai di usia 25 hari itu sudah mandiri. Gitu, baru kita panen. Itu bisa seperti itu. Ya mungkin banyak juga para breeder rata-rata untuk beranjangan itu memang menggunakan 2 metode. Ada yang menggunakan sistem pengeraman induk, tapi ada juga yang menggunakan inkubator. Nah, saya menggunakan dua-duanya. Jadi ketika induk saya itu induk yang baik dan tidak nakal, dalam tanda petik, itu akan dirami induknya sendiri. Tapi kalau misalnya kemudian induk itu agak nakal itu kan kadang ada induk yang nggak mau ngeram, atau ada induk yang ketika dia bertelur tidak mapan. Jadi tidak bertelur di sarangnya, telurnya sembarangan. Nah itu saya ambil, saya masukkan ke inkubator. Sayang sekali kalau misalnya itu kemudian nanti nggak dirami gitu. Sebetulnya pasar beranjangan saat ini tuh masih sangat terbuka lebar. Di samping peminat beranjangan khususnya jenis javanica, itu sekarang sudah banyak bermunculan para pemula-pemula yang beralih ke beranjangan. Di samping sekarang komunitasnya juga sudah solid sekali. Jadi kita tuh punya komunitas beranjangan seluruh Indonesia, namanya FBI, Forum Beranjangan Indonesia. Nah itu menaungi para penghobi beranjangan, dari mulai dia pemain gantangan sampai peternak. Dan dengan adanya komunitas itu, akhirnya sering sekali adanya lomba. Nah ketika sudah ada lomba, maka peminatnya akan semakin banyak gitu. Jadi rata-rata ya sekarang mulai online, udah banyak pesanan dari luar kota. Tapi memang sebagian besar anak-anak saya larinya ke luar kota gitu.
Untuk kisaran harga beranjangan hasil trotolan dari produksinya Babe Hand The Farm itu saya jual kisaran antara 4,5-5 jutaan. Ya naiknya segitu, tergantung dari induknya. Karena kan ada induk yang terah, prestasi, ada induk yang biasa. Nah, itu tergantung nanti. Tapi mulai dari harga yang tadi saya sebutkan. Ya sebetulnya kandang beranjangan itu simple, jadi bisa menggunakan kandang dengan jenis apa saja. Maksudnya yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari bambu, terus kemudian bisa pakai kandang baterai yang biasa digunakan untuk foliar lovebird, itu bisa. Nah yang jelas properti yang di dalamnya yang harus ada adalah tempat untuk bersarang. Yang kedua harus ada kipu, karena beranjangan pada dasarnya dia nggak mandi air. Beranjangan itu mandinya mandi pasir. Nah, kipu ini salah satunya gunanya untuk mandi pasir itu. Ya, untuk masalah cepuk, pakan, dan sebagainya itu pasti ada. Yang selanjutnya, selain itu yang harus ada juga, walaupun mungkin tidak terlalu wajib adalah, saya lebih suka kandang itu dikasih lampu. Sehingga kita bisa pantau siang atau malam. Jadi kondisi si burung itu seperti apa. Kadang ada juga burung yang mau kawinnya itu malam hari. Sehingga kalau kita kasih lampu 24 jam atau di malam harinya, itu mungkin bisa meningkatkan produktivitasnya. Gitu. Rencana ini saya baru pengembangan, yang jelas baru membuat atau nyeting calon kandang baru untuk indukan. Ya insya Allah saya mau tambah kandang kurang lebih sekitar 45 kandang. Jadi mau tambah kurang lebih sekitar 40-an sampai ya mungkin 45 indukan lagi. Melihat dari sisi ternyata beranjangan ini punya prospek ke depan yang panjang dan masih sangat terbuka lebar. Kontes untuk gantangan itu kita terjadwal dari komunitas FBI yang resmi di bawah komunitas. Itu 1 tahun jelas 3 kali. Ada Kopdarnas, kemudian Kopdarnas lagi, di akhir tahun biasanya ada Kejurnas. Itu setiap tahun jadwalnya dari FBI itu forum se-Indonesia. Nah untuk lokalan sendiri kayak Jogja misalnya, Jogja pun juga punya satu komunitas di bawah FBI itu namanya KBJI, Komunitas Beranjangan Jogja Istimewa. Hampir setiap bulan itu juga ada lombanya. Event organizer pengadaan lomba burung sekarang sudah mulai melirik. Hampir setiap lomba burung yang mungkin notabene dalam tanda petik agak rame kelasnya, bukan cuma regional, itu mencantumkan kelas beranjangan. Bahkan di Piala Raja pun juga beranjangan ada. Jadi lombanya sekarang sudah mulai banyak nih. Di Jogja sendiri hampir setiap bulan ada lomba. Ciri-ciri burung beranjangan yang bagus untuk jantan ya, biasanya kan para pemain atau para penggemar lomba beranjangan di gantangan, itu dia akan mencari kualitas burung melalui ciri-ciri fisiknya. Nah, bahasanya orang Jawa katuranggan lah ya. Ciri-cirinya bisa kita lihat dari mulai bentuk kepala. Itu yang pertama. Rata-rata bentuk kepala yang dicari sama para pemain gantangan itu yang agak papa. Papa itu rata dari sisi kepalanya. Kemudian dia akan mencari burung yang volumenya keras. Nah, ciri-ciri volume keras itu kayak gimana? Cari biasanya sobekan mulutnya. Sobekan itu di sini. Nah, bukan di paruhnya ya, tapi di sobekannya biasanya. Sobekannya itu panjang dia, sampai ke bawah mata. Nah, itu biasanya volumenya dahsyat nanti. Kenapa demikian? Kalau sobekannya itu panjang, logikanya paruhnya itu bisa buka maksimal sehingga dia bisa berteriak secara keras gitu. Yang ketiga, dari sisi paruh. Paruh yang disukai itu yang tebal biasanya. Paruh tebal, kemudian kayak ada tembolok ya. Di sini tuh kayak ada temboloknya ke bawah tuh, kayak burung pelikan. Walaupun mungkin kalau secara kasat mata tidak secara detail tidak kelihatan banget, karena itu sangat kecil sekali. Itu biasanya dia suaranya keras. Kalau dari sisi kaki, untuk orang-orang gantangan biasanya mencari kaki burung yang pendek, tidak yang panjang. Kenapa? Karena kaki pendek itu biasanya kalau pas dia dilombakan di gantangan, dia lebih nagen. Nagen itu anteng. Jadi dia nangkring di batu, nggak turun-turun, nggak nabrak-nabrak, nangkring di situ bunyi aja, nangkring sambil bunyi terus. Betah dia. Biasanya kaki pendek tuh begitu. Terus untuk badan proporsional aja kalau badan. Yang badannya biasanya agak panjang.
Kenapa agak panjang? Kita lihat sayapnya itu bisa nyilang dengan harapan ketika dia bunyi sambil mengepakkan sayapnya, itu kepakan sayapnya itu full, lebar. Jadi wis posisi Deki gagah nagen di atas batu, kepalanya papa kemudian jambul, sayapnya lebar, paruhnya buka maksimal. Wah itu istimewa sekali. Kalau begat orang burung beranjang atau Brangismania itu sudah istimewa gitu. Kenapa burung beranjangan di alam itu sekarang yang javanica daerah Jawa terutama itu sudah mulai punah, sudah mulai hilang? Faktornya banyak, Om. Sekarang yang pertama yaitu tidak lepas dari ikut campurnya tangan manusia. Menurut saya satu, lahan mereka itu sudah dijajah sama manusia. Sehingga yang tadinya itu adalah habitat hidupnya mereka dalam tanah lapang dan persawahan yang mungkin tegalan kalau bahasanya orang sini, itu tanah lapang, persawahan, bekas sawah itu tempat habitatnya mereka. Sekarang sudah tidak ditanamin padi lagi, tidak ditanamin pohon lagi, tapi ditanamin beton. Akhirnya mau gak mau dia hijrah. Itu faktor pertama. Yang kedua, kalau bahasanya orang kayu itu pembalakan liar ya. Tapi kalau bahasanya orang burung itu pemulutan liar yang ugal-ugalan. Jadi ketika pencari burung, penjaring burung, pemikat burung, itu menggunakan sistem atau konsep ambil total. Jadi yang diambil tidak hanya anaknya saja, sak mbokne diambil. Akhirnya alam semakin berkurang. Padahal kalau di alam produksinya itu kan tidak secepat ketika kita breeding di rumah atau di kandang kita. Dia punya musim. Dia akan berproduksi di mana di saat musim kering. Kalau pas musim sawah basah itu nggak mungkin dia produksi. Karena memang dia bersarang di tanah dia, di lubang-lubang tanah itu. Bekas injakan orang yang masih kering, itu dia bikin lubang di situ dan bersarang dan berproduksi di situ. Cuman kadang kan kalau di kandang kita itu kan kita kondisikan supaya kering terus gitu loh. Nah itu beberapa faktor yang membuat akhirnya burung beranjangan ini sangat-sangat langka sekali. Di samping produksinya juga terbatas dan kemudian habitatnya itu kondisinya sudah tidak kondusif dan dia sudah tidak betah, akhirnya habis. Feeling saya, prospek beranjangan ke depan masih sangat terbuka lebar, Kenapa alasannya? Satu, karena beranjangan itu burung asli endemik Indonesia. Dan saat ini di alam itu sudah untuk jenis javanica itu sudah sangat jarang sekali. Bahkan mungkin banyak beberapa pemain beranjangan, Brangismania, itu mengatakan bahwa di alam untuk jenis javanica itu sudah punah. Sehingga kita mau pelihara beranjangan jenis javanica itu dapatnya hanya dari peternak. Sementara untuk beternak beranjangan itu memang butuh effort lebih dibanding dengan burung kicau lain. Makanya prospek ke depan insya Allah masih sangat-sangat terbuka lebar. Masalah kendala setiap langkah, tujuan atau apa pasti ada, Apalagi beternak ya. Beternak itu kendalanya macam-macam. Ketika kita mau perjodohan, nggak mau jodoh. Atau pada saat perjodohan awal itu si induk malah berantem. Nah itu bisa. Terus yang selanjutnya, induk mau bertelur tapi telurnya nggak mapan. Terus kemudian dia mau bertelur dan mapan tapi nggak mau ngeram. Jadi banyak kendala yang dialami. Tapi memang untuk perjodohan awal itu butuh adaptasi yang lebih. Memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjodohkan beranjangan ini. Kadang-kadang ada juga jantan yang hanya milih dengan betina satu nggak mau, ternyata maunya dengan betina nomor 2 misalnya. Itu ada yang begitu. Jadi ada karakter burung jantan yang pemilih ada. Ada juga yang sama betina apa saja mau, ada. Jadi sangat kompleks lah. Ya intinya sebetulnya tinggal bagaimana caranya kita itu mengamati dan kemudian kita memahami karakter burung yang kita pelihara. Gitu. Ya, yang jelas Babe Hen tetap akan berusaha untuk mengembangkan burung beranjangan ini. Yang jelas, yo pengennya diperbesar lagi. Ini aja kan kita mau tambah kandang sekitar 40-an, maunya ya targetnya bisa sampai syukur bisa sampai 100. Minta doanya dari para bolo-bolo juga dengan harapan kita bisa melestarikan burung beranjangan yang katanya sudah punah, itu sudah tidak ada di alam dan kita bisa melestarikan di peternakan atau di kandang kita. Jadi tidak hanya menjadi legend saja yang akhirnya burungnya hilang. Nah itu.
Ya oke, Bolo, di konten Babehen kali ini terima kasih buat tim Celah Waktu yang sudah hadir di kandangnya Babehen. Mudah-mudahan juga berkah buat Celah Waktu. Nah, bagi Bolo-Bolo Branges Mania pemula utamanya, seandainya memang ada minat atau keinginan untuk sharing aja, kita saling tukar pengalaman, saling belajar bareng tentang burung beranjangan, kandang Babehen terbuka lebar untuk panjenengan semua. Tidak harus beli, boleh kesini silaturahmi, Babehen senang selama kita sama-sama longgarnya. Dan intinya untuk tips yang Babehen sampaikan tadi, bahwa kunci dari ternak itu beranjangan memang sulit, tapi yang namanya sulit itu bukan berarti tidak bisa. Kunci dari belajar atau kunci dari ternak itu adalah kesabaran, konsisten, istiqomah. Dan Babehen meyakini bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau usaha dan berdoa. Ketika kita merawat burung kita dengan hati, maka burung yang kita rawat pasti akan berbakti. Gitu, Bolo. Oke, sementara begitu, makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.